Selamat pagi Bu Fitri dan juga seluruh teman-teman. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan hasil dari kelompok kami dengan judul Teknik Penyusunan RPP. Dan ada beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama adalah ada Pak Trisutio, yang kedua saya sendiri Pak Didi Duhulaya, yang ketiga ada Pak Andri, dan yang keempat ada Ibu Ira, dan yang kelima ada Pak Abdul Karim. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan yaitu tentang pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada suatu silabus atau rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk suatu pertemuan atau lebih. RPP itu dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Pada RPP ada beberapa yang harus kita ketahui atau yang harus kita buat di dalam sebuah RPP. Yang pertama adalah identitas sekolah, yang kedua adalah mata pelajaran atau tema, dan yang berikutnya adalah ada kelas. Nah, pada kelas ini nanti ada 2 semester, ada semester pertama dan ada semester 2, dan yang terakhir adalah ada materi pokok yang kita muatkan di dalam RPP. Nah, dalam membuat alokasi waktu, biasanya dalam satu mata pelajaran itu ada 45 menit, dan kalau misalnya 2 JP atau 2 jam pelajaran ada 90 menit. Nah, alokasi waktu adalah ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan adalah kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari siswa untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Dan yang terakhir ada 2 kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi dasar, adalah kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua adalah indikator pencapaian, penandaan pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran ada 2, dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dengan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan seluruh KD untuk setiap pertemuan. Mengacu pada indikator yang mengandung aspek audiens atau peserta didik, behavior atau aspek kemampuan dan kondisi, dan degree. Berikutnya adalah dalam RPP ada beberapa hal yang perlu kita memperhatikan. Yang pertama adalah materi pembelajaran. Rincian dari materi pokok yang dimuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua adalah metode pembelajaran. Rincian dari kegiatan pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang akan dicapai. Untuk mencapai itu semua adalah ada beberapa yang harus kita buat. Yang pertama adalah ada media dan ada alat dan sumber pembelajaran. Contoh kalau misalnya media yang kita gunakan adalah seperti laptop atau seperti alat dan bahan yang lain yang digunakan untuk laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, tujuannya adalah media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran. Yang kedua adalah alat pembelajaran, alat bantu pembelajaran, yaitu alat bantu yang memudahkan memberikan pengertian kepada siswa. Yang ketiga adalah sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak, elektronik, atau sumber belajar lain yang relevan.
Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah pertemuan pertama berisi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pertemuan kedua adalah berisi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, dan seterusnya. Penilaian berisi teknik penilaian, bentuk instrumen, dan pedoman seseorang. Berikutnya adalah dalam menentukan tujuan. Mengacu pada indikator, paling tidak mengandung dua aspek, audiens atau peserta didik, atau behavior, atau aspek kemampuan. Mengidentifikasi materi pembelajaran dengan mempertimbangkan potensi peserta didik relevansi dengan karakteristik daerah alokasi waktu. Mengkaji selabus tematik. Berikutnya adalah selabus sebagai rujukan bagi guru dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pengkajian selabus meliputi perumusan indikator, kompetensi dasar, dan penilaiannya. 4 adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan disusun untuk memberikan bantuan kepada peserta didik agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang kelima adalah penjabaran jenis penilaian. Penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi, penilaian penggunaan acuan kriteria. Menentukan alokasi waktu berdasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Yang terakhir adalah menentukan sumber belajar, rujukan objek, dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Ini adalah langkah-langkah dalam pengembangan RPP tematik. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan tematik. Yang pertama adalah ada kegiatan pendahuluan, dan yang kedua adalah ada kegiatan inti, dan yang ketiga adalah ada kegiatan penutup. Nah, di dalam kegiatan pendahuluan yang harus kita lakukan adalah yang pertama menyiapkan siswa secara psikis dan fisik. Bagian B, mengajukan pertanyaan-pertanyaan materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari. Mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan untuk mempelajari suatu materi. Dan berikutnya adalah bagian D, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Bagian E, menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. Yang kedua adalah kegiatan inti. Nah, ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan di dalam kegiatan inti setelah selesainya kegiatan pendahuluan. Yang pertama adalah merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Menggunakan metode sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan mata pelajaran meliputi proses, observasi, menanyakan, mengumpulkan informasi, asosiasi, dan komunikasi. Dan terakhir adalah pada kegiatan penutup. Guru beserta peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan, melakukan penilaian atau refleksi, memberikan umpan baik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut. Nah, dalam bentuk format RPP, yang pertama adalah ada sekolah. Ya, nanti kita akan masing-masing mengisi sekolah di sini. Kemudian ada kelas atau semester. Kemudian adalah tema atau subbab, dan terakhir adalah alokasi waktu. Nah, di dalam contoh RPP ini adalah ada beberapa yang harus kita muatkan di dalamnya. Nanti adalah ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran inti dan materi pokok. Bagian E adalah metode pembelajaran dan pendekatan pembelajaran, dan terakhir adalah media dan alat sumber pembelajaran. Nah, berikut nanti kami akan lampirkan nanti contoh RPP tematik. Terima kasih atas penjelasan dari mewakili dari kelompok 4. Selamat pagi.